Halo sobat-sobat ITB. Perkuliahan. Menurut saya dulu tuh perkuliahan gak ada gunanya sama sekali. Mahasiswa harusnya gak usah lah kuliah, capek, buang-buang uang. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pikirkan ulang, ternyata perkuliahan itu sangat penting bagi hidup seseorang. Mengapa? Dari yang saya alami, perkuliahan yang saya jalani itu memberikan ilmu-ilmu, terutama ilmu soft skills, yang nantinya sangat berguna di dunia pekerjaannya nantinya. Tentunya ilmu-ilmu ini tidak bisa saya dapatkan jika saya tidak ada di dalam suatu proses perkuliahan. Oleh karena penting itu, menurut saya kampus harus memiliki metode proses pembelajaran yang ideal dan tepat. Bagaimana menurut saya metode proses pembelajaran yang ideal dan tepat? Apakah proses pembelajaran yang digunakan di dalam kampus, terutama ITB, sudah tepat? Akan kita bahas di dalam video ini. Saya Christian Michael Mozart Sibatuara, saya mahasiswa jurusan Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 182200068. Saya akan menjelaskan bagaimana metode proses pembelajaran yang ideal yang dapat diterapkan di dalam kampus ITB. Sebelum itu kita perlu mengerti apa sih proses pembelajaran yang ideal. Menurut saya itu pertama, proses pembelajaran yang ideal itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Jelas itu artinya apa? Tujuan dapat dijelaskan secara detail dan rinci dan juga dapat diukur nantinya. Kemudian kedua, proses pembelajaran harus memiliki metode yang tepat sesuai dengan materinya. Jadi mungkin saja materi A dengan materi B memiliki metode penyampaian yang berbeda. Misalnya materi A hanya memerlukan tugas saja, tapi materi B memerlukan penjelasan yang detail dari dosen atau diskusi kelompok. Kemudian ketiga, proses pembelajaran harus memiliki evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan materinya. Evaluasi itu bentuknya apa? Misalnya ujian, tes tertulis, praktikum, laporan, dan juga tugas besar. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran yang ideal harus memiliki dukungan yang penuh dari institut yang bertanggung jawab. Jadi menurut saya dukungan yang penuh itu apa sih artinya? Dari yang saya rasakan dukungan itu seperti ruang kelas yang bersih, nyaman, kemudian internet yang lancar, dan juga perpustakaan atau laboratorium yang lengkap. Kemudian bagaimana realitanya? Apa metode yang digunakan di dalam ITB sekarang? Di dalam jurusan saya, STI, metodenya adalah menurut saya sudah tepat. Dosen memberikan pembelajaran yang baik, dosen memberikan pembelajaran yang jelas kepada mahasiswanya, dosen dapat menjawab pertanyaan yang membingungkan atau dari mahasiswa yang masih kurang mengerti. Kemudian diberikan juga tugas-tugas untuk memperdalam pengertian mahasiswa tentang materi tersebut. Lalu apa masalahnya dari metode ini? Sebenarnya tidak ada masalah, namun saya dan beberapa teman-teman saya merasakan adanya rasa jenuh atau bosan dari repetitif atau sifat repetitif dari metode yang ada. Bagaimana cara meminimalisir atau menghilangkan rasa repetitif itu atau rasa bosan itu? Kita dapat dengan menerapkan tugas-tugas atau proyek yang memberikan gambaran secara langsung bagaimana materi itu diterapkan di dalam dunia asli. Jadi tugasnya itu tidak bersifat tekstual saja, tetapi aplikatif dalam dunia pembelajaran ke depannya atau dunia pekerjaan ke depannya. Kemudian kedua, menurut saya dapat juga diterapkan program Reading Week seperti rekan-rekan atau teman saya di UGM. Reading Week itu apa? Reading Week itu adalah satu minggu di mana tidak ada jadwal perkuliahan sama sekali, tetapi digantikan dengan mahasiswa diberikan tugas untuk membaca atau meliterasi dirinya sesuai dengan materi perkuliahan yang ada. Jadi dengan Reading Week ini, rasa bosan dan jenuh dari setiap mahasiswa pasti akan hilang. Kemudian di minggu setelahnya, setelah Reading Week, mahasiswa pasti akan mendapatkan insight dan ilmu baru dari buku-buku atau literasi yang telah mereka baca. Menurut saya, itu merupakan metode-metode yang dapat digunakan di dalam proses pembelajaran ITB yang ideal dan tepat. Jika ada pertanyaan, boleh diberikan di dalam kolom komentar bawah. Terima kasih.